Hari ini saya akan membagikan sedikit kisah tentang salah satu kota di Australia. Nama kotanya adalah Gundagai, di mana kota ini tuh berada di antara Melbourne dan Canberra. Di sana itu ada satu kisah yang sangat melegenda di abad yang 19, yaitu ada seorang penjelajah dan seekor anjingnya yang menjelajah ke tengah hutan. Nah, setelah mereka masuk ke sana, si penjelajah ini ingin lebih masuk lagi, ingin lebih ke dalam lagi gitu. Dan dia menyuruh anjingnya ini untuk tunggu dan menjaga tucker box mereka. Nah, namun sayangnya pada saat si penjelajah ini sudah tiba, sudah di dalam hutan, si penjelajahnya ini meninggal dan nggak pernah kembali akhirnya. Namun si anjingnya ini tuh tetap setia menunggu, menjaga si tucker boxnya ini sampai si anjing itu pun mati. Nah, karena kesetiaan anjing ini, akhirnya masyarakat sekitar itu membuat monumen peringatan, dan di setiap tahunnya itu mereka merayakan. Jadi mereka merayakan sama kayak yang di Jepang itu ya, yang Hachiko ya kalau nggak salah. Ya. Nah, seperti yang kita tahu bersama, nggak semua anjing yang seperti itu. Banyak pun anjing yang liar. Kita lagi jalan tiba-tiba dikejar, digigit, ya kan, kena rabies, bahkan ada yang sampai mati. Tapi ketika kita merawat anjing itu dengan baik, kita beri makan, akhirnya anjing itu menjadi jinak. Ya, begitu juga seperti Paulus. Dia dulu sebelum jadi Paulus, dia adalah seorang Saulus. Dia dulu adalah pemburu umat Tuhan ya. Dia adalah pembunuh, bahkan kalau teman-teman tahu di kasus yang Stefanus mati dilempar batu itu ada campur tangan si Saulus juga. Namun akhirnya dia berubah dan menjadi seorang Paulus yang setia. Nah, di sini saya akan menekankan si Paulus, bukan si Saulus, karena dari kita di sini nggak ada yang jadi ini dong, nggak ada yang jadi pemburu umat Kristen ya, nggak ada dong. Jadi di sini saya akan menekankan Paulus kesetiaannya. Nah, di sini saya mengambil seorang tokoh Alkitab ya, yang namanya itu berarti seekor anjing. Ada yang bisa tebak nggak? Berarti seekor anjing. Dulunya itu dia adalah sahabat dan sejalan dengan Yosua. Apa tadi? Ya benar, Kaleb. Jadi Kaleb itu artinya adalah seekor anjing. Di sini saya akan membahas tiga fase hidup seorang Kaleb ini tentang kesetiaannya kepada Allah, yang terdapat dalam Bilangan 13, Bilangan 14, dan Yosua yang ke-14. Tahap yang pertama adalah yang muda dan yang rohani. Di sini Alkitab menulis bahwa Kaleb adalah seorang pemimpin suku Yehuda yang ditugaskan oleh Musa bersama 11 pengintai yang lainnya untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, setelah 40 hari, kembalilah mereka dan bertemu dengan Musa dan menyampaikan apa yang mereka lihat di tanah Kanaan itu. Jadi mereka menyampaikan bahwa di sana hasil-hasil buminya yang begitu melimpah ya, melimpah susunya, madunya, kota-kotanya yang besar, kehidupan penduduknya di sana juga. Namun ada 10 pengintai yang lain ini, informasi mereka membuat bangsa Israel ini menjadi takut dan ragu untuk menyerang tanah Kanaan. Akhirnya si bangsa Israel ini bersungut-sungut dan dia memaksa Musa bahwa balik aja, nggak usah serang tanah Kanaan gitu. Namun akhirnya karena persungutan bangsa Israel ini, si Kaleb dan Yosua ini memotivasi mereka, menenteramkan mereka, menenangkan mereka, dan memotivasi mereka, mendorong untuk udah kita serang aja, ya kan, Tuhan sudah menyuruh, Tuhan sudah janji bahwa tanah ini menjadi milik kita. Namun si bangsa Israel ini tetap nggak percaya.